Hai guys, kembali lagi dengan channel kita. Terima kasih telah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan bagi yang baru bergabung, silakan subscribe dan jangan lupa like dan komennya ya. Pada video ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 4165 sampai 4168. Kita lanjut aja ya. Bab 4165. Bronkin pernah menjadi ghetto paling terkenal di New York. Meskipun lingkungan telah membaik sampai batas tertentu, ini masih merupakan daerah yang paling kacau dan terburuk di New York. Terutama di Bronkin Utara, ada banyak orang kulit hitam dan Hispanik. Dan ini adalah sumber tentara terbaik dan terbesar untuk geng-geng besar di New York. Banyak anak muda di sini pada usia 12 atau 13 tahun berkeliaran dengan senjata di tangan mereka dan mulai bertugas di cadangan geng. Pada saat dia berusia 14 atau 15 tahun, dia sudah makan, minum, dan melacur, memukul, menghancurkan, dan menjarah. Tempat semacam ini sangat buruk dan dalam hukum dan ketertiban. 10 pemuda dipilih secara acak di jalan dan mereka tidak sabar untuk menemukan 11 senjata. Pada hari kerja, apalagi orang biasa, bahkan polisi tidak berani pergi ke tempat seperti ini di tempat patroli. Hattori Kasau juga meminta Fei Xiaobin di sini atas permintaan Ye Chen. Melihat informasi itu, Fei Xiaobin buru-buru berkata, "Ayah, seseorang mengirim saya pesan teks yang mengatakan bahwa jika saya ingin bertemu keberadaan Hao Yang, saya harus pergi ke Bronkin." Mendengar ini, Fei Shanghai menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Pergi, dapatkan seseorang untuk segera menyiapkannya. Juga cepat berikan nomor telepon ke Departemen Intelijen dan biarkan mereka memantau lokasi telepon ini segera." Fei Xiaobin sedikit terkejut dan bertanya, "Ayah, haruskah aku pergi?" "Omong kosong," Fei Shanghai berseru. "Apakah kamu ingin aku yang pergi?" Fei Xiaobin berkata dengan gugup, "Hukum dan ketertiban di Bronkin terlalu buruk, dan saya khawatir ini adalah jebakan." Fei Shanghai melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pergi saja dan biarkan para prajurit mengikutimu. Dan bawa 2 tim pengawal untuk melindungi keselamatanmu secara diam-diam. Dan hal ini bahkan pasukan khusus tidak dapat membawamu." Melihat desakan ayahnya, Fei Xiaobin mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menanyakan alamat spesifiknya." Lalu pergi, dia menyerahkan nomor telepon kepada tim intelijen keluarga Fei, mengangkat telepon, menjawab informasi itu dan bertanya, "Di mana saya akan menemui Anda?" Setelah dikirim, informasi tenggelam ke laut. Tim intelijen juga melaporkan bahwa nomor telepon sekarang dalam mode mati dan tidak dapat ditemukan. Ketika Fei Xiaobin melihat ini, dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang veteran, dan dia bahkan lebih gelisah di dalam hatinya. Tapi Fei Shanghai tidak memberinya kesempatan untuk ragu dan memerintahkan, "Jika pihak lain dapat menculik Hao Yang, dia juga bukan pencuri kecil. Dia mungkin sudah menatap kita secara diam-diam. Pergi saja ke Bronkin. Aku percaya Anda. Ketika dia sampai di Bronkin, dia akan menghubungi Anda." Fei Xiaobin tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan setuju. Putranya diculik. Meskipun dia cemas, dia berharap dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang dan menggunakan orang-orang di bawah keluarga Fei untuk menyelesaikan masalah, dan dia tidak mau mengambil resiko sendiri. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengikuti instruksi ayahnya, mengatur tenaga kerja dan bersiap untuk berangkat. Segera 3 konvoi melaju keluar dari rumah keluarga Fei satu demi satu. 2 dari konvoi adalah pengawal keluarga Fei. Begitu mobil melaju keluar dari villa, mobil itu berhamburan dan menyusup. Mereka memiliki 2 tugas. Yang pertama adalah diam-diam melindungi konvoi Fei Xiaobin, dan yang kedua adalah menunggu informasi dari tim intelijen. Begitu ponsel pihak lain dihidupkan dan lokasi pihak lain diketahui, mereka akan segera mengendalikannya. Tim Fei Xiaobin dipimpin oleh 3 Rolls Royce anti peluru, diikuti oleh 3 kendaraan off-road ukuran penuh kasilak anti peluru.
Fei Xiaobin sendiri tidak duduk di Rolls-Royce, tetapi di tengah 3 Cadillac. Menurutnya, jika pihak lain ingin menyerang kali ini, dia akan salah mengira dia berada di tengah Rolls-Royce. Dengan cara ini, jika terjadi kecelakaan, itu bisa menarik senjata dan faktor keamanannya sendiri secara alami lebih tinggi. Namun, meski begitu, ketika mobil melaju ke Bronkin, Fei Xiaobin tidak bisa menahan perasaan gugup. Ada hukum universal seperti gravitasi, yaitu semakin kaya seseorang, semakin takut mati. Fei Xiaobin tidak terkecuali, meskipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Fei dan pewaris pertama dari patriark keluarga Fei saat ini, dia agak takut ketika dia datang ke tempat seperti itu. Lagi pula, di tempat seperti ini, itu tidak terjadi sekali atau 2 kali karena ponsel Apple memakan peluru. Kita lanjut lagi bab 4166. Ketika iring-iringan Fei Xiaobin menuju ke Bronkin, itu benar-benar menarik perhatian banyak anak jalanan. Di Brooklyn, hanya geng tertua yang mampu membeli Rolls-Royce, tetapi plat nomor Rolls-Royce dari saudara tertua itu telah lama dibaca oleh anggota geng lokal, sehingga mobil dapat dilihat sekilas bahwa mobil-mobil ini asing. Beberapa anggota geng tidak menahan perasaan bengkok ketika mereka melihat tim ini. Namun, melihat pihak lain memiliki 6 mobil, rasionalitas mereka membuat mereka hanya menontonnya. Pada saat ini, Fei Xiaobin di dalam mobil tiba-tiba menerima pesan teks. Kali ini pihak lain mengubah nomor dan mengirim konten ke motel Weston Bronkin Utara. Motel adalah hotel kelas bawah di Amerika. Ini memiliki kamar terburuk, lokasi terburuk, manajemen terburuk, dan kepolisian terburuk. Anda tidak memerlukan dokumen apapun untuk mendaftar di motel. Parkir mobil Anda di pintu, masuk dan serahkan uang tunai kepada bos, dan Anda bisa mendapatkan kunci kamar. Anda tidak perlu menunjukkan dokumen apapun, disuruh proses. Bos juga menganut mentalitas bahwa satu hal lebih buruk daripada satu hal. Dia hanya mengumpulkan uang. Dia terlalu malas untuk menanyakan identitas tamu dan bahkan tidak ingin melihat tamu lebih banyak sehingga untuk itu tidak menimbulkan masalah. Jadi, itu campuran buronan klien dan pecandu. Fei Xiaobin tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan mengatur lokasi tempat seperti itu. Pertama-tama dia mengirim nomor ponsel pihak lain ke tim intelijen, berharap pihak lain dapat menemukan lokasi orang itu. Namun, informasi yang dikembalikan oleh tim intelijen adalah bahwa pihak lain ditutup kembali. Karena itu, ada nomor baru, tidak ada cara untuk mempersiapkan terlebih dahulu sehingga promosisiannya gagal lagi. Kegagalan untuk menemukan berarti Fei Xiaobin hanya bisa pergi ke motel sesuai permintaan pihak lain. Meskipun dia tidak mau di dalam hatinya, dia hanya bisa menggigit peluru dan pergi. Dan motel ini berada di tempat Brooklyn Utara. Begitu konvoi tiba di pintu hotel, mereka melihat setidaknya 7 atau 8 wanita berpakaian minim berdiri di pintu. Wanita-wanita ini melambaikan ketika mereka melihat seorang pria mengemudi, dan pengemudi pria akan segera berhenti dan sambil mereka akan menurunkan mobil jenderal untuk berkomunikasi dengan mereka. Isi dari pertukaran tidak lebih dari jenis layanan yang diberikan dan beberapa banyak remunisasi yang dibutuhkan. Jika sudah beres, wanita itu akan masuk ke kopilot pria atau pergi ke kamar motel dengan pria itu dan melakukan bisnis kotor bersama. Fei Xiaobin mengerutkan kening dengan jijik saat itu melihat lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, beberapa gadis di jalanan juga menemukan iring-iringan mobil mereka. Dan beberapa dari mereka agak sadar diri bahwa mereka tahu bahwa pelacur seperti puluhan dolar sekali waktu tidak dapat memenangkan hati pihak Rolls-Royce. Tetapi ada juga beberapa wanita yang telah kecanduan narkoba dan datang ke Rolls-Royce dengan percaya diri dan mengetuk jendela, terus menggaruk-garukkan kepala. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengetuk, pengemudi Rolls-Royce di depan tidak membuka jendela. Jadi, beberapa orang mengetuk jendela di samping satu sama lain, sampai ke tempat mobil Fei Xiaobin berada.
Melalui jendela, Fei Xiaobin melihat wanita kurus dengan gigi busuk dan bahkan kehilangan gigi paruh di bawah usia muda. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia mengutuk di dalam mobil. Ini semua sialan. Sialan. Bawa mereka pergi dan jauhkan mereka dari mobilku. Pengawal di kopilot berbalik dan menjelaskan, Tuan, wanita-wanita seperti ini, kita tidak perlu peduli pada mereka. Mereka akan pergi tanpa mengetuk jendela. Setelah berbicara, dia menambahkan, pernahkah Anda melihat banyak jarum suntik sekali pakai yang dibuang di pinggir jalan? Semua digunakan oleh wanita-wanita ini. Masing-masing mereka adalah pecandu. Setiap hari mereka mengandalkan jalan untuk mendapatkan uang, untuk dimakan, membeli barang selundupan. Banyak orang mengidap AIDS. Kita tidak boleh membuka jendela demi keselamatan. Persetan, Fei Xiaobin merasa mual dan dimarahi dengan marah. Ini benar-benar menjijikan. Untunglah para wanita itu tidak terjerat. Ketika tidak ada yang membuka jendela, mereka semua kembali ke pinggir jalan dan terus mencari target lain. Pada saat ini, ponsel Fei Xiaobin berdering lagi. Dia buru-buru melihat ke bawah dan melihat bahwa kali ini ada pesan teks dari nomor baru dan asing. Dan teks adalah, lihat wanita berambut pirang dengan 2 gigi di depan sisi jalan. Mobil dan berjalan ke arahnya, silakan dan taruh $1.000 ke arahnya. Dia akan membeli sesuatu. Orang-orangku mengawasimu, jangan main-main. Jika tidak, tunggu saja untuk mengumpulkan tubuh putramu. Kita lanjut lagi, bab 4167. Fei Xiaobin menerima teks ini dan menatap wanita yang berada di pinggir jalan, hanya untuk menyadari bahwa wanita yang dengan rambut pirang dan 2 gigi di depan bukanlah orang yang baru saja mengetuk mobil jendela. Wanita yang mengejutkannya. Ketika dia berpikir bahwa pihak lain mungkin masih menginap AIDS, dia merasa mual dan hampir muntah. Namun dia tidak pernah bermimpi untuk pria misterius itu yang menculik putranya benar-benar ingin memasukkan uang ke dalam kerah wanita itu. Dia tidak bisa menahan untuk memarahi. Bukankah ini intimidasi sialan? Jika kamu benar-benar ingin memberiku sesuatu, biar dia yang mengeluarkannya. Pengawal itu tidak bisa bertanya, Tuan, apa pihak lain mengirim SMS lagi? Fei Xiaobin memandang wanita di luar jendela mobil dan berkata dengan sangat jijik, bajingan, dia benar-benar memintaku untuk memasukkan $1.000 ke leher wanita itu. Dengan imbalan sesuatu dia berikan padaku. Ini keterlaluan. Pengawal itu buru-buru berkata, Tuan muda tertua, mengapa saya tidak pergi? Orang itu seharusnya memberitahu bahwa wanita ini bahwa selama seseorang menaruh $1.000 di lehernya, dia akan membiarkan memberinya kepada pihak lain. Wanita ini harus tidak tahu siapa kamu. Jadi, siapapun yang pergi ke colokan adalah sama. Tidak, Fei Xiaobin berseru. Beberapa dari mereka menonton dari kegelapan. Jika saya bermain trik, mereka akan merugikan Haoyang. Pengawal itu berseru, Tuan, Anda tidak bisa pergi sendiri. Bagaimana jika wanita itu ada seorang pembunuh atau dia memiliki bom di tubuhnya? Kamu tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Ketika Fei Xiaobin mendengar ini, dia juga terkejut. Dia khawatir jika ini adalah jebakan terhadapnya. Begitu dia keluar dari mobil, dia akan mendapat masalah. Namun dia juga tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia tidak melakukannya, nyawa putranya mungkin dalam bahaya. Apalagi jika dia tidak melakukannya, ayahnya pasti akan tidak puas dengannya ketika dia tahu. Gaya akting Fei Shanghai benar-benar kejam, dan dia sangat jijik dengan orang-orang yang penakut dan pengecut. Selain itu, Fei Xiaobin bukan satu-satunya anak, dan ada 2 adik laki-laki yang menatap kepala keluarga. Jika penampilannya kali ini membuat Fei Shanghai kecewa, maka dia di masa depan kesulitan mewarisi posisi kepala keluarga pasti akan meningkat banyak. Setelah memikirkan resikonya, dia memutuskan untuk mengambil resiko. Jadi dia memanggil ayahnya Fei Shanghai, dan setelah panggilan itu, Fei Shanghai bertanya, Xiaobin, bagaimana? Fei Xiaobin memberitahu bahwa ayah tentang situasinya dan dengan sengaja berkata dengan nada kematian yang murah hati.
Ayah, jika ada yang salah denganku, kamu bisa berjanji padaku untuk mendapatkan Hao Yang kembali. Fei Xianghan mendengus pelan dan berkata, jangan khawatir, dia tidak punya alasan untuk membunuhmu. Fei Xiaowin bertanya dengan heran, ayah, mengapa menurutmu begitu? Fei Xianghan berkata dengan dingin, dia menculik Hao Yang dan menghubungimu atas inisiatifnya sendiri. Itu membuktikan bahwa dia pastilah Tucai. Karena itu, Tucai apa gunanya dia membunuh begitu banyak? Membunuhmu, dia tidak hanya tidak dapat 1% pun, tapi dia juga merusak reputasinya di depan kita. Jika dia menggunakan Hao Yang untuk mengancamku dan meminta tebusan setelah membunuhmu, aku tidak bisa memberikan padanya. Dikatakan keuntungannya melebihi kehilangan, sehingga Anda bisa pergi dengan percaya diri dan berani. Fei Xiaowin tiba-tiba merasa sedikit kesal. Saya pikir saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada ayah saya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa pada akhirnya itu akan merugikan diri sendiri. Membuat ayah saya berpikir bahwa dia adalah seorang idiot yang tidak dapat memahami situasinya. Tertekan dia hanya bisa berkata kepada Fei Xianghan, oke ayah, aku tahu, aku akan pergi dan melihat obat apa yang mereka jual di labu. Cepatlah, Fei Xianghan mendesak. Jika Anda memiliki berita, beritahu saya sesegera mungkin. Fei Xiaowin hanya bisa melakukannya. Dia menutup telepon, meminta pengawalnya untuk mengambil uang tunai $1.000. Memegangnya di tangannya, menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, buka pintunya. Kita lanjut lagi, bab 4168. Pengawal itu berkata dengan gugup, Tuan muda tertua, terlalu berbahaya untuk langsung pergi, atau saya akan memeriksa terlebih dahulu untuk melihat apa yang salah dengan wanita itu. Tidak perlu, Fei Xianghan menggelengkan kepalanya. Ayahnya, Fei Xianghan telah mengatakan untuk itu. Jika dia meminta seseorang untuk memeriksa gadis itu, jika itu diteruskan ke telinga Fei Xianghan pasti sangat kecewa padanya. Jadi, dia hanya bisa menggigit peluru dan mendorong pintu untuk keluar dari mobil dan berjalan menuju wanita di sisi jalan. Beberapa wanita tidak berpikir bahwa seorang pria parubaya turun dari Cadillac dan berjalan menuju langsung ke mereka. Akibatnya, beberapa orang sibuk menggaruk-garuk kepala dan mengedipkan mata, berharap mendapatkan bantuan dari pria itu. Fei Xiaowin menggarukkan tubuhnya dengan jijik saat melihatnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain memaksakan diri pada wanita berambut pirang itu, menggulung $1.000 di tangannya dan memasukkan ke dalam kerah wanita itu. Tiba-tiba ada seruan sekitar, dan wanita itu langsung tercengang. Mereka mungkin tidak dapat menghasilkan $100 dengan berdiri di sini selama sehari. Tetapi begitu orang kaya ini datang, dia memberi temannya $1.000 dan membuat mereka sangat iri. Dan wanita berambut pirang itu juga sangat bersemangat saat ini. Dia mengeluarkan uang dari kerah dan menghitung masing-masing dengan jelas. Setelah memastikan bahwa ini adalah $1.000, dia berkata dengan penuh semangat, ya Tuhan, Anda harus menjadi Tuan Fei, bukan? Fei Xiaowin hampir terhuyung-huyung oleh bau di mulutnya. Menahan keinginannya untuk muntah, dia bertanya, saya memberi Anda uang, tapi bagaimana dengan barang-barang itu? Apakah seseorang meminta Anda memberikan saya sesuatu? Wanita berambut pirang itu berkata dengan gembira, saya pikir pria ini sengaja mempermainkan saya. Tetapi saya tidak berpikir ada hal yang begitu baik. Bagaimanapun wanita itu memandang Fei Xiaowin, tiba-tiba melangkah maju, memeluknya erat-erat dan mencium mulutnya. Sekelompok besar pengawal pikir bahwa wanita ini akan menyerang Fei Xiaowin secara tiba-tiba, dan tiba-tiba bergegas keluar dari mobil dengan pistol. Pada saat ini, Fei Xiaowin juga terkejut dan buru-buru mendorong wanita itu menjauh sambil menyekam mulutnya dengan paksa. Dia berkata dengan marah, bah, sialan kamu. Kamu sakit, siapa yang membiarkanmu menciumku? Segera setelah itu, dia melihat bahwa lengan wanita itu penuh dengan mata jarum yang tebal dan dia bahkan lebih ketakutan dan pucat. Dia terus meludah dengan keras dan pada saat yang sama, dia terus menampar pakaiannya memarahi, apakah kamu menderita AIDS? Jika kamu menderita AIDS, aku akan membiarkan pengawalku menembakmu. Melihat begitu banyak pengawal yang ganas, wanita itu mendorongkan senjata ke dirinya sendiri pada saat itu dan berkata dengan ketakutan dan keluhan, dokter yayasan mengatakan kepada saya, AIDS tidak tertular melalui ciuman.
Fei Xiaowing pingsan dan sekejap melompat dengan kesal dan mengutuk, "Persetan, kamu benar-benar memilikinya." Ketika sekelompok pengawal mendengar ini, itu seperti musuh besar. Salah satu mereka berpikir bahwa wanita ini sengaja meracuni tuan muda tertua dan segera memarahi. "Ayo, kenapa kamu melakukan ini? Apa tujuannya?" Wanita itu sangat sedih dan berkata dengan penuh semangat, "Pria itu memberitahu saya bahwa ada seseorang yang bernama Fei akan memberi saya $1.000, dan jika saya menerima $1.000-nya, saya akan memberi yang terbaik, paling antusias, ciuman dan hadiah kecil yang disiapkan dengan baik." Persetan, Fei Xiaowing tiba-tiba mengerti bahwa ini sedang diperhitungkan oleh bajingan itu. Saat ini dia tidak terlalu peduli, dia hanya ingin mendapatkan petunjuk dengan cepat dan kemudian segera kembali dan membiarkan dokter menyiapkan penghambat HIV untuknya. Jadi dia menatap wanita itu, bertanya dengan wajah gelap, "Sial, hadiah kecil macam apa itu? Cepat ambilkan untukku." Oke, sampai di sini dulu bab ini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mohon maaf jika penyampaian saya agak kurang bagus. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Oke, sampai jumpa. See you.